Suami meninggal dunia, yang dibagi adalah harta suami yang murni, asli harta suami. Harta ibu milik ibu, ngapain dibagi? Ibu masih hidup, sehat, panjang umur. Yang dibagi hanya harta suami. Diwaris, ibu mendapatkan bagian. Kalau punya anak dari suami, maka ibu dapat 1/8. Kalau tidak punya anak, dapat 1/4. Dan anak-anak nanti ada lagi perempuan 1/2 dan seterusnya. Dari harta suami murni. Harta ibu murni milik ibu. Kalau sudah harta suami yang diwaris ibu, nanti jadi milik ibu nanti, semoga panjang umur. Kalau ibu wafat, diwaris harta ibu. Lah mungkin gonogini, tidak ada di dalam Islam istilah gonogini. Minta cerai langsung minta harta suami separuh, nggak ada. Hanya permasalahan biasanya ada hasil kerja bersama itu bagaimana. Ini kerja bersama. Nah, tadi di situ ada berdamai antara ahli waris, ini damai. Cuman damainya bukan dengan orang lain. Damainya nggak susah. Misalnya apa? Harta suami jelas bawaan. Harta istri jelas bawaan. Ini harta bersama. Antara suami istri bangun rumah, ada tabungan istri ngeluarin, ada suami ini sampai hampir tidak dihitung. Maka ini yang harus ada akad damai. Damainya dengan siapa sih? Tidak dengan tetangga. Dengan anak. Kenapa susah berdamai dengan anak? Lalu dengan anak antara begini. Damai dengan anak. Bisa saja anak mengatakan, dari harta ini, karena ibu juga berjuang, hampir tidak bisa dibedakan mana milik ayah, mana milik ibu. Mana milik ayah, mana milik ibu. Fatwa semacam ini pernah dihadirkan seorang alim dari Banjar, Syekh Arsyad Al-Banjari. Kisah tentang perempuan dan suami istri yang kerjaannya dulang emas. Dulang emas itu adalah suaminya nyelam, tidak tahu dulang emas kayak apa sih bentuknya, ngambil pasir yang beremas itu dinaikkan begini, istri yang ngambil dari atas. Nah ini istri yang ambil ada. Masa setelah begitu duitnya hanya untuk suami saja? Kan tidak adil ya. Setelah bangun rumah milik suami saja, kan tidak adil. Maka itu namanya damai. Damainya pun dengan anak. Nah, spesial harta ini bisa saja damainya bunyinya begini. Sudahlah, karena seorang ibu pun yang mengambil juga anak-anak saya, sudahlah nak, harta ini dimasukkan ke harta ayah saja. Setelah dimasukkan ke harta ayah, sudah, bagianku 1/8 dan bagianmu adalah ini. Atau anak yang berkata, enggak Umi, biar separuh dulu dari harta ini diambil oleh Umi, selebihnya dimasukkan ke harta ayah, baru dibagi. Makanya ini terjadi namanya akad damai. Maka di sini biasa untuk bisa damai melibatkan mahkamah. Kalau tidak damai, masa musuhan sama anak? Coba ibu mau lanjut sedikit. Berarti kalau musyawarah antar anak sama orang tua aja nggak apa-apa? Oh iya, sama. Untuk harta yang di tengah-tengah tadi, ibu musyawarah dengan anak-anak. Oh iya, sah. Itu damai namanya. Iya. Selain daripada harta yang milik ayah suami langsung ya, harta suami dibagi sesuai waris, harta ibu aman, tidak usah diganggu, harta yang itu hasil bersama, musyawarah seperti itu. Iya. Nah, setelah itu damai. Dan kami himbau yang biasa bicara gono gini, ini sebetulnya dia akan berebut dengan siapa kira-kira? Dengan anaknya. Coba ibu menuntut gono gini, ibu ribut sama siapa sih? Sama anak. Anak tidak mau, berarti anak ribut sama ibu. Kan begitu sebetulnya. Jawabannya ini, bagi orang yang ngerti dunia damai, cepat terselesaikan. Tapi kalau tidak ngerti dunia damai, sampai harta ayah pun tadi yang murni itu juga ribut. Makanya hari ini muncul rebutan waris. Rebutan waris, naudzubillah, berantem bermusuhan. Dan usahakan wahai ibu yang salehah, tetap dijaga anak-anak, tidak perlu ada keributan dengan anak. Dan bagi seorang anak kami ingatkan, utamakan ibundamu. Ibundamu dijaga wahai anak-anak. Jaga ibundamu. Ibunda tidak akan menginginkan insya Allah ibu yang anaknya nggak benar. Tapi tetap nanti musyawarah, damai. Dan dalam ini tentu mungkin dilibatkan oleh orang-orang bijak untuk bisa. Nah, di saat nanti terjadi, ramai, ibu tidak mau, anak tidak mau, ibu tidak mau, nanti tetap mahkamah nanti yang menjalankan agar terjadi perdamaian. Nah ini hal ini kita perlu bertanya kembali dalam mahkamah gimana penyelesaiannya. Apakah tadi tetap diduga bahasanya gini,
Karena ibu memang berjuang. Nah, kalau gonok ini kan langsung separuhnya diberikan kepada ibunya, baru selebihnya akan dibagi. Kalau harta yang tengah-tengah tadi yang dikerjakan bersama masuk akal, tapi tidak usah pakai istilah gonok ini, tapi istilah damai. Tapi harta suami tadi tetap yang itu yang dibagi, nggak bisa ditawar hal ini. Kemudian setelah itu harta suami ini nanti bisa saja juga damai kok. Damai misalnya harta ayahnya tidak terlalu banyak, anaknya sudah kaya-kaya. Mungkin sang anak ngomong, Umi, warisan dari abah buat Umi saja deh, kami tidak usah ngambil. Bisa, itu namanya damai. Wasulhu khair. Jadi damai itu termasuk pembagian waris. Membagi rata itu boleh juga, itu damai namanya. Jadi dari pihak laki-laki yang mengatakan, adikku perempuan dibagi rata saja ya, berarti sang abang merelakan jatahnya dikurangi. Hebat seorang laki-laki begitu. Itu namanya damai juga. Tapi yang menuntut anak perempuan itu kurang ajar namanya. Kenapa? Menuntut. Yang mengizinkan, yang rela untuk dibagi rata adalah pihak laki-laki. Itu damai. Nah, itu damai. Misalnya ibu punya anak satu laki-laki, dua perempuan. Yang laki-laki mengatakan, Kak, dibagi rata aja dah Kak. Berarti bagus dia. Dia membuat damai. Karena dia akan berkurang haknya dia. Tapi kalau anak perempuan minta bagi rata sampai marah-marah, dia merebut waris. Perempuan minta bagi rata, merebut waris. Semoga Allah menjaga rumah tangga anak-anak kita agar tidak ribut dalam urusan warisan. Damai di dunia hingga di surga. Allah alam bissawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.